Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fauzia dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Bisnis Angkatan 2020. Nomor 1, pengertian agama menurut bahasa. Pengertian agama menurut bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Pengertian agama menurut istilah, secara terminologis, pengertian agama di kalangan para ahli juga berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang dan perspektif. Yang pertama, contohnya ada Surjono Sukanto. Pengertian agama ada 3 macam, yaitu 1. Kepercayaan pada hal spiritual, 2. Perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Terakhir, pengertian agama di kalangan ulama. Contohnya ada Dr. Mukti Ali. Agama adalah kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dan ada dari Dr. Randes Idi Gazalba. Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan dan hubungan manusia dengan yang kudus dihayati sebagai hakikat yang gaib, hubungan mana dinyatakan diri dalam bentuk serta sistem kultus dan sikap hidup berdasarkan doktrin tertentu. Dapat disaksikan dan bahkan dilihat dalam pengalaman kehidupan nyata bahwa betapa besar perbedaan antara orang yang beriman hidup menjalankan agamanya dengan orang yang tidak beragama atau tak acuh kepada agamanya. Pada raut wajah orang yang hidup dengan berpegang teguh dengan keyakinan agamanya terlihat ketentraman pada batinnya, pada hatinya, sikap selalu tenang, mereka tidak merasa gelisah atau cemas, kelakuan dan perbuatannya tidak yang menyengsarakan atau menyusahkan orang lain. Lain halnya dengan orang yang hidupnya terlepas dari ikatan agama. Mereka biasanya mudah terganggu oleh kegoncangan atau suasana galau yang senantiasa menghiasi pikiran dan perasaannya. Perhatiannya hanya tertuju pada diri dan golongannya. Maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik, juga merupakan harapan. Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan sesuatu atau suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Nomor 2, Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan seorang nabi atau rasul, dan terakhir melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW. Hakikat agama Islam sejak Nabi Adam hingga nabi terakhir adalah sama karena bersumber dari sumber yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam hanya dapat dipahami oleh sikap yang tunduk patuh, yakni dengan sikap merendah diri di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Jika kita menyombongkan diri, maka agama tidak mungkin dapat dipahami dengan benar. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-34, para malaikat dipuji oleh Allah karena mereka rela sujud, dalam arti taat merendah diri di hadapan khalifahnya atau rasulnya, sementara iblis divonis kafir oleh Allah karena dia enggan sujud dan sombong. Iblis hanya melihat sisi lahir dari khalifahnya, yakni sebagai manusia biasa yang tercipta dari tanah, yang tentunya
lebih rendah dibandingkan dengan bangsa jin yang tercipta dari api. Orang tua saya mengajarkan pada saat saya kecil dan sampai sekarang untuk kita menjadi orang yang beriman, yang selalu taat pada ibadah, taat kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, terus mengajarkan saya dari kecil mengaji, bersedekah, memberi zakat, dan lain-lain. Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan atau Allah kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat atau bab dan setiap suratnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Adapun beberapa pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah. Akidah secara etimologi bermakna kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, itu ada ibadah dan muamalah. Yang ketiga, ada persoalan hukum. Yang keempat, ada sejarah dan kisah-kisah umat terdahulu. Yang kelima, ada rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Interaksi dengan Al-Quran untuk membentuk karakter dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Meyakini Al-Quran itu datang dari Allah, meyakini kebenaran isi Al-Quran, menerima Al-Quran dengan hati terbuka dan sukacita, memahami tujuan Al-Quran diturunkan Allah, memahami dan menyaksikan mukjizat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Nomor 4, iman merupakan kepercayaan atau yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Contoh dari cabang iman itu ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu ada haji, berpuasa, menunaikan zakat, bersuci dan memperhatikan wudhu, menjaga dan memperhatikan sholat, menyebarkan dan mengajarkan ilmu kepada orang lain, mengagungkan Al-Quran, berpuasa, menjaga wilayah perbatasan di jalan Allah. Sekian dari saya atas menjawab soal UTS Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.